Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran prakarya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai kerajinan tekstil. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu fungsi dan prinsip kerajinan, jenis dan karakteristik kerajinan, serta proses produksi kerajinan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui apa sih itu tekstil. Nah, anak-anakku, pernahkah mendengar kata tekstil? Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain untuk pembuatan busana atau produk kerajinan lainnya. Tekstil memiliki 4 fungsi pokok. Yang pertama adalah sebagai fungsi penghias, di mana kerajinan yang dibuat sebagai penghias suatu benda dan sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna lain selain menghias. Yang kedua, sebagai fungsi benda pakai, yaitu kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai fungsi kelengkapan ritual, yaitu kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya terdapat pada kain ulos. Nah, yang terakhir sebagai fungsi simbolik, yaitu kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik. Adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. 1. Keunikan bahan kerajinan, yaitu bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam, bahan buatan, limbah organik ataupun anorganik. 2. Keterampilan tangan, di mana kesadaran seorang pengrajin untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas disertai kepekaan terhadap apapun yang terpaut dengan perkakas itu. 3. Unsur estetik, yaitu nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. 4. Unsur hiasan atau ornamen, yaitu unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, yang perlu diketahui terlebih dahulu yaitu jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil tersebut. Terdapat 2 macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu struktural teknik adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Berikut ini contoh dari teknik struktural. Dekoratif teknik adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah tampilan. Nah, yang berikut ini adalah contoh dari teknik dekoratif. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah proses produksi kerajinan tekstil. Ada beberapa teknik pembuatan dalam kerajinan tekstil. 1. Tapestri. Tapestri ini hampir mirip dengan merajut, yang terdiri dari benang lungsin dan benang pakan. Benang lungsin merupakan jalinan berbentuk vertikal sebagai dasar dari tapestri, sedangkan benang pakan merupakan jalinan berbentuk horizontal dan berfungsi sebagai pemberi ragam hias dari tapestri. Berikut ini merupakan proses pembuatan tapestri, yaitu pembuatan lungsi pada pemidangan tenun, kemudian memasukkan benang pakan pada lungsi, mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan, kemudian menggunakan teknik ria, lalu
Setelah dilepas dari pemidangan, jadilah sebuah hiasan tenun serat. Yang kedua, batik. Pada batik terdapat ragam hias yang beraneka rupa. Ragam hias batik merupakan ekspresi yang menyatakan keadaan diri dan lingkungan penciptanya. Yang ketiga, sulam. Biasa juga disebut dengan bordir. Adalah hiasan yang dibuat di atas permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan menggunakan jarum jahit dan benang. Pada umumnya, sulaman dengan benang menggunakan beberapa jenis tusuk dasar seperti tusuk jelujur, tikam jejak, silang, flanel, veston, rantai, melekat benang, dan tusuk batang. Dan yang terakhir adalah jahit aplikasi, yaitu teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan. Teknik sulam menggunakan tusuk hias veston. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.